sekolah, baik mulai dari SD, dari TK, SD, SMP, dan lain sebagainya. Memang untuk anak-anak saya yang kemandiriannya itu sangat bagus, anak saya yang pertama itu sangat mandiri dan sangat struggle sekali, dia perempuan, maka saya mengizinkan anak saya untuk sekolah di sekolah negeri. Mengapa? Karena di sekolah negeri itu relatif jumlah siswanya banyak dengan jumlah guru satu, sehingga barangkali pembimbingannya tidak seinten kalau sekolah swasta yang jumlah muridnya dibatasi dengan jumlah guru yang sama. Tetapi untuk anak saya yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, saya memang menyekolahkan di swasta karena saya pandang bahwa anak-anak saya yang laki tidak struggle kakaknya, sehingga kami masukkan di sekolah swasta. Tapi ya kami boleh berbangga hati, alhamdulillahnya anak-anak itu sekarang sudah bisa hidup mandiri, bisa berkeluarga, bisa bersosialisasi, dan kemudian bisa hidup tidak merepotkan ayah ibunya, begitu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tapi apapun keputusan Bapak Ibu itu adalah keputusan yang harus kami hormati. Jadi bagaimanapun dikembalikan kepada Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pertemuan kita hari ini, kita ingin untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan untuk PPDB yang barangkali nanti mulai tanggal 20, Bapak Ibu sudah akan mulai terlibat untuk mempersiapkan putra-putrinya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tanggal 20, 21, 22, 23 itu sebenarnya SMP Perguruan Cikini mengadakan live-in. Dan pada waktu itu kita juga belum mengetahui pasti tentang kegiatan-kegiatan yang bermunculan di belakang ini, terutama kegiatan yang terkait dengan keputusan-keputusan pemerintah. Sehingga akhirnya ini agak bersamaan begitu, Bapak Ibu nanti mendampingi anak-anak ke Penting Sari, tetapi di Cikini, di SMP Cikini, ada Ibu Kiki yang sengaja memang kami mohon untuk tidak ikut serta mendampingi anak-anak di live-in. Jadi Bapak Ibu jika nanti membutuhkan segala sesuatunya terkait dengan PPDB, maka kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk menghubungi Ibu Kiki. Karena yang lainnya mendampingi putra-putri kita yang sedang live-in. Silahkan janjian, kemudian bisa ketemuan di sekolah, sehingga hal-hal yang terkait dengan kebutuhan Bapak Ibu nanti bisa dikerjakan, disiapkan oleh Ibu Kiki. Termasuk barangkali kalau ada hal-hal yang dipertanyakan tentang akun, tentang ini dan itu, nanti silahkan Bapak Ibu berkenan untuk menghubungi Ibu Kiki yang pada tanggal 20, 21, 22 beliau berada di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian PPDB itu nanti ada beberapa hal teknis yang akan disampaikan oleh Ibu Kiki terkait dengan bagaimana penerimaan jalur prestasi, bagaimana penerimaan jalur afirmasi, kemudian bagaimana penerimaan jalur perpindahan tugas orang tua, kemudian perpindahan jalur zonasi, jadi mereka yang rumahnya dalam satu lingkungan dengan sekolah yang dimaksud, kemudian memiliki usia yang mencukupi, maka itu bisa masuk melalui zonasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di samping itu nanti ada PPDB bersama, kemudian ada jalur yang kedua, itu biasanya kalau nanti sudah pengumuman dan ternyata ada kursi-kursi kosong di sekolah-sekolah negeri, itu biasanya dibuka untuk jalur yang kedua. Bapak Ibu, persiapan PPDB dimulai nanti dari tanggal 20 persiapan ini dan itu, kemudian tanggal 27 Mei sampai dengan
bulan Juni 2024. Mungkin malah bisa sampai bulan Juli, karena yang lalu itu kalau tidak salah hari Sabtu sebelum Senin masuk itu ternyata masih dilaksanakan PPDB untuk jalur yang kedua, kalau tidak salah seperti itu. Jadi Bapak Ibu memiliki banyak kesempatan dengan kemampuan dan bekal anak-anak kita dengan sidanira yang mencukupi, dengan segala sesuatu yang mendukung. Mari kita upayakan. Ya, pertama kita mengusahakan untuk anak-anak kita bisa masuk dalam jejaring yang dimaksud. Kemudian yang kedua, tentu Bapak Ibu dan kami sebagai gurunya akan senantiasa berdoa untuk anak-anak kita. Doa adalah bagian yang seringkali tidak terlihat, tetapi kami menyadari betul bahwa kehidupan kami, berbagai hal boleh kami nikmati, boleh terjadi dalam kebaikan, itu tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari kedua orang tua kami. Maka saya sangat berharap sebagai orang tua di sekolah, bersama dengan Bapak Ibu di rumah, mari kita doakan anak-anak kita untuk satu jenjang yang mereka pilih, dan itu menjadi sebuah jalan karir ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan. Selanjutnya nanti secara teknis akan disampaikan oleh rekan-rekan, oleh Ibu Kiki. Baik, salam Bapak Ibu. Salam Pak Susi, terima Salam, kasih. Pak. Terima kasih, kami undur diri, kami kembalikan kepada Ibunda. Mari Ibunda. Baik, terima kasih kepada Pak Susi untuk sambutannya. Maka dari itu kita akan langsung saja ya Bapak Ibu untuk memasuki sosialisasi PPDB SMP Perguruan Cikini. Kalau begitu saya panggilkan kepada Ibu Kiki yang akan memaparkan. Kepada Ibu Kiki dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Susianto selaku Kepala Sekolah SMP Perguruan Cikini, yang saya hormati Bapak Ibu guru, dan yang saya hormati pula orang tua murid kelas 9 yang hadir pada kegiatan Zoom kali ini dalam rangka sosialisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga tercurah rahmatnya ya kepada kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa mengadakan acara sosialisasi PPDB untuk jenjang SMA. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan memaparkan terkait sosialisasi PPDB jalur SMA. Bapak Ibu bisa melihat PPT yang sudah di-share di grup kelas 9, 91 dan 92 terkait penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta tahun 2024. Ya, baik. Yang pertama, regulasi terkait penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta tahun 2024. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian yang kedua, keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB dari jenjang TK sampai SMK. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang PPDB juga. Nah, di sini prinsip pelaksanaan PPDB DKI Jakarta tahun 2024 yang pertama adalah objektif, transparan, kemudian akuntabel. Di mana di sini siswa-siswi seluruh DKI bisa melihat proses PPDB secara langsung. Yang kedua, perbandingan persentase kuota jalur PPDB. Berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan Pergub DKI Jakarta nomor 15 tahun 2024, di sini ada perbandingan untuk beberapa jalur ya di sini. Nah, di sini ada jalur zonasi, afirmasi, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua, anak guru dan tenaga kependidikan, kemudian jalur prestasi akademik dan non-akademik. Nah, di sini kuota dari jalur PPDB untuk Pergub tahun 2024, langsung saja saya bacakan untuk yang jenjang SMA dan SMK-nya. Untuk zonasi, jenjang SMA diambil 50%, kuotanya 50%. Untuk SMK tidak ada. Kemudian untuk jalur afirmasi, kuotanya adalah 25%, dan untuk SMK paling tinggi 43%. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua, anak guru dan tenaga kependidikan, di sini untuk SMA 2% dan untuk SMK 2%. Nah, ini kuota diprioritaskan untuk jalur PTO. Kemudian untuk prestasi non-akademik, untuk SMA dan SMK di sini kuotanya sama, 5%. Kemudian untuk prestasi akademik, kuotanya juga sama, berbeda ya. Untuk SMA 18% dan untuk SMK 50%. Nah, pendidikan ditujukan untuk mengoptimalisasi tumbuh kembang anak secara holistik, akademik dan non-akademik. Jadi di sini dalam pengajuan ini ada prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian dilanjutkan dengan perkiraan jumlah calon peserta didik baru dan persentase daya tampung PPDB tahun 2024. Langsung saja untuk jenjang SMA dan SMK. Jadi tahun ini diperkirakan yang lulus SMP atau siswa-siswi yang akan masuk ke SMA itu ada 139.841. Nah, di sini daya tampung untuk siswa yang akan melanjutkan ke sekolah negeri untuk jalur SMA di sini ada 29.553 dan 29.559, maaf. Kemudian untuk jenjang SMK ada 20.130 siswa. Nah, di sini kalau dihitung persentasenya adalah 35,53% yang akan masuk ke sekolah negeri. Jadi tidak sampai 50% ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut dengan ketentuan umum penerimaan peserta didik baru tahun 2024. Yang pertama, calon peserta didik yang dapat mengikuti PPDB DKI Jakarta tahun 2024 adalah warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, Dinas Pendudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, paling lambat 10 Juni 2023.
Jadi terhitung dari sekarang paling lambat 10 Juni 2023 ya Bapak Ibu ya, jadi 1 tahun. Kalau kurang dari itu artinya tidak diperkenankan untuk mengikuti PPDB tersebut. Kemudian yang kedua, dalam hal kartu keluarga, calon peserta didik baru terbit setelah tanggal 10 Juni diakibatkan perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan. Misal, seandainya di dalam kartu keluarga tersebut ada kelahiran atau ada orang tua yang meninggal sehingga diterbitkan kakak baru, nah ini masih bisa digunakan kakak tersebut. Kemudian yang ketiga, calon peserta didik baru yang dapat mengikuti PPDB tahun 2024 adalah calon peserta didik baru yang tidak terdaftar di satuan pendidikan negeri dan swasta pada jenjang yang dituju. Nah, di sini maksudnya jika ada mungkin putra-putri yang tahun lalu lulus SMP dan tidak berhasil masuk sekolah negeri, sehingga tahun lalu anaknya mungkin dimasuk pesantren atau mencari kegiatan yang lain dan berkeinginan untuk masuk di tahun ini, dipersilahkan, masih bisa diperbolehkan. Tetapi kalau tahun lalu sudah masuk ke swasta atau negeri dan kita mau mencoba untuk masuk di tahun ini, tidak bisa karena untuk NIK-nya itu sudah terdaftar di Dapodik sekolah tersebut. Kemudian dilanjutkan. Nah, persyaratan usia penerimaan peserta didik baru tahun 2024. Untuk jenjang SMA dan SMK di sini persyaratannya sama. Yang pertama adalah berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Kemudian yang kedua, telah menyelesaikan kelas 9 sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Kemudian jalur penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta tahun 2024 ada 4 jalur. Ya, sesuai dengan urutannya. Yang pertama adalah jalur prestasi, di mana jalur prestasi di sini adalah memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, untuk jalur prestasi ini ketika pendaftaran untuk umur tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi jalur prestasi murni adalah dilihat dari prestasi putra-putrinya. Kemudian yang kedua adalah jalur zonasi, di mana jalur yang mendekatkan anak dengan sekolah. Jalur ini tidak menggunakan kriteria prestasi, sehingga kesempatan untuk mengakses pendidikan tidak secara sistematis berpihak pada kelompok sosial ekonomi status tinggi. Kemudian yang ketiga, jalur afirmasi. Nah, di sini jalur yang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Kemudian yang keempat adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau PTO dan jalur anak guru dan tenaga kependidikan. Ini memberikan kesempatan untuk anak-anak dari orang tua yang pindah tugas dan bagi anak guru, ya, dan tenaga pendidikan yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwasanya untuk sekolah negeri yang akan kita tuju dalam pendaftaran ini ya, jadi di sini tidak ada namanya sekolah unggulan. Di sini pemerintah sudah meratakan semuanya melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan, ya. Kemudian kita mulai lagi untuk penjelasan masing-masing jalur. Nah, ini PPDB jalur prestasi yang pertama ya, karena yang dibuka adalah jalur prestasi yang pertama. Nah, jalur yang ditentukan berdasarkan A,
rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal. B. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, jalur prestasi memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh dengan memperhitungkan indeks prestasi akademik dan non-akademik. Yang kemarin sudah kita input di sistem Sidanira, sistem pendataan dalam rapot. Nah, di sini sudah diinput untuk nilai raportnya, kemudian dibuatkan rankingan. Di situ sudah diinput juga prestasi akademik dan non akademik. Nah, di sini ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk jalur prestasi. Yang pertama adalah rata nilai raport, ya. Untuk prestasi akademik, kalau kita memilih jalur prestasi akademik, itu yang diambil adalah 30% dari nilai akhir yang raport Sidanira kemarin. Kemudian kalau kita ngambil jalur non akademik, nilai raportnya yang diambil adalah 10%. Nah, di sini kita lanjut dengan persentil rata nilai raport. Nah, persentil rata nilai raport ini diperoleh dari akreditasi sekolah. Alhamdulillah akreditasi sekolah kita SMP Perguruan Cikini itu adalah A. Dengan nilai berapa posisi? 94 ya, 94. Alhamdulillah kita sudah A sehingga diambil 15% dari jumlah siswa. Nah, jika dihitung 15% jumlah siswa, kemarin saya lihat itu sudah sekitar peringkat 1 sampai 6 atau 7 gitu ya. 1 sampai 6 atau 7. Nah, itu persentilnya adalah 100. Nah, ke bawah lagi, kelipatannya 7 ke bawah lagi itu persentilnya 90 dan seterusnya. Nah, untuk persentil ini kalau kita mengambil jalur akademik itu diambil 30% dan non akademik diambil 5%. Kemudian prestasi akademik. Nah, prestasi akademik ini biasanya di lomba-lomba seperti OSN, KSN dan lain sebagainya. Nah, ini diambil 30% untuk prestasi akademik dan non akademiknya 5%. Selanjutnya di sini prestasi non akademik dan persentil non akademik. Nah, untuk prestasi non akademik dibalik ya. Jadi tadi kalau prestasi akademiknya lebih besar, tapi kalau di prestasi non akademiknya kita di akademiknya lebih kecil. Jadi diambilnya 5% saja, tapi non akademiknya 40%. Ya, jadi totalnya adalah 100%. Selanjutnya penjelasan indikator PPDB jalur prestasi. Rata nilai raport yang diambil itu adalah 5 semester. Kalau masuk jenjang SMA atau SMK, itu raport SMP sederajat kelas 7 semester 1-2, kelas 8 semester 1-2, kelas 9 semester 1 untuk mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Kemudian, yang kedua, persentil nilai raport digunakan untuk memediasi kesenjangan nilai raport karena standar nilai raport masing-masing sekolah berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, skor prestasi akademik, skor yang diperoleh dari kejuaraan bidang akademik. Kemudian skor prestasi non akademik, ya. Jadi di sini diambil 50% dari kejuaraan di bidang non akademik, 30% dari kepemimpinan OSIS atau MPK, atau skor sertifikat prestasi yang diperoleh dari seleksi ketat bukan perlombaan. Misalnya jambore atau pramuka dan lain-lain. Kemudian yang ditambah dengan 20% skor pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler.
Nah, kemudian yang terakhir adalah persentil non-akademik. Dimaksudkan untuk mengapresiasi peserta didik yang berprestasi secara non-akademik di sekolah asalnya. Nah, berikut pedoman penskoran prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik. Di sini ada tingkat internasional yang paling tinggi, kemudian di bawahnya adalah tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota atau kabupaten. Nah, untuk skor prestasi kejuaraan di sini ada dua. Yang pertama adalah kedinasan dan induk organisasi. Untuk kedinasan ada yang berjenjang dan tidak berjenjang. Sama halnya dengan induk organisasi juga ada yang berjenjang dan tidak berjenjang. Nah, ini masing-masing sudah ada poin-poinnya. Ada skor-skornya. Dilanjutkan dengan pedoman penskoran pengalaman kepemimpinan organisasi. Sertifikat prestasi bukan perlombaan. Nah, di sini untuk OSIS atau MPK, untuk jabatan ketua itu skornya adalah 100. Kemudian untuk pengurus yaitu wakil, sekretaris, dan bendahara skornya adalah 67. Untuk ketua seksi dan anggota seksi adalah 33. Nah, di sini skor dalam mengikuti Jambore Pramuka, Pramuka Garuda, Paskibra, dan Jumbara. Ini adalah prestasi yang bukan perlombaan. Nah, di sini untuk tingkat internasional adalah 100, yang tingkat nasional 67, provinsi 43, dan kabupaten adalah 33. Nah, kalau seandainya putra-putri kita punya sertifikat prestasi bukan perlombaan di sini, ada dua prestasi seperti ini ya, ada dua prestasi untuk kepemimpinan dan prestasi bukan perlombaan, ini ada dua. Nah, ini nanti akan diambil salah satu dari prestasi ini, ya. Diambil skor yang tertinggi. Jadi bukan diakui ya Bapak Ibu. Jadi jangan ada pertanyaan, Bu, untuk prestasi anak saya di OSIS kok tidak diakui ya? Bukan tidak diakui ya Bapak Ibu ya, diakui, akan tetapi kalau untuk skor kepemimpinan organisasi dan prestasi bukan perlombaan ini akan diambil skor yang tertinggi. Kalau yang tertinggi di prestasi bukan perlombaan akan diambil di sini. Nah, kemudian di sini adalah skor dalam mengikuti hafiz Quran jika ada yang hafiz Quran. Ya, ini dari masing-masing juz ya. Ini penjelasan untuk jumlah juz dan skornya. Jadi untuk juz 1 sampai bukan juz 1 ya. Kalau ada anak yang menghafal 1 juz sampai 2 juz, ini bebas, boleh juz 1, 2, 3 atau 4 bebas, tapi di sini ada sampai 2 juz, maka skornya adalah 34. Kemudian kalau 3 sampai 4 juz, maka dia 40 skor dan seterusnya. Hingga 28 juz sampai 30 juz itu adalah 100 skornya. Ya, kalau kita hafal Al-Qur'an secara keseluruhan atau 30 juz maka memiliki skor 100. Kemudian untuk pedoman penskoran pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler. Skor kepemimpinan ekstrakurikuler untuk jabatan ketua adalah 100, kemudian untuk pengurus adalah 67, dan ketua seksi dan koordinator seksi adalah 33. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan PPDB jalur afirmasi. Ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas, memprioritaskan jarak tempat tinggal CPDB yang terdekat dengan sekolah. Insya Allah putra-putri kita nggak ada ya yang untuk jalur afirmasi, tapi tetap saya bacakan. Kelompok prioritas jalur afirmasi dibagi menjadi 2 prioritas. Yang pertama adalah anak panti, anak asuh panti. Kemudian anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Kemarin ada orang tua menanyakan ke saya terkait anak nakes, Bu, saya nakes Bu, boleh nggak anak saya mengikuti jalur ini? Nah, ini tercatat untuk nakes di sini adalah tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID. Kemudian penyandang disabilitas. Nah, di sini kuota penyandang disabilitas adalah 2 peserta didik per rombongan belajar. Kemudian afirmasi kedua, penerima KJP Plus yang masih aktif jika punya KJP
Kemudian anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ. Untuk Bapak Ibu orang tua yang bekerja di Jakarta, jika mempunyai Kartu Pekerja Jakarta bisa melalui jalur afirmasi prioritas kedua. Kemudian anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, kemudian penerima program PIP. Nah, seluruh afirmasi prioritas kedua terdaftar dalam DTKS. Itu. Kemudian dilanjutkan dengan PPDB jalur zonasi. Nah, di sini amanat Permendikbud nomor 1 tahun 2021 penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah, memperhatikan sebaran sekolah, sebaran domisili CPDB, dan daya tampung sekolah. Di sini untuk zona prioritas, jalur zonasi untuk SMP dan SMA, juga SMK, zona prioritas pertama, mohon maaf, tadi SMK tidak ada zonasi ya, jadi untuk SMP dan SMA. Nah, zona prioritas pertama, CPDB yang berdomisili pada RT yang sama dengan RT lokasi sekolah, dan CPDB yang berdomisili pada RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT lokasi sekolah yang dituju. Itu zona prioritas pertama. Kemudian zona prioritas kedua, CPDB yang berdomisili pada RT yang berada di sekitar sekolah yang dituju berdasarkan pemetaan. Kemudian zona prioritas ketiga, CPDB yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju. Nah, ini seleksinya adalah zona prioritas. Nah, berarti sini prioritas 1 yang diutamakan. Kemudian usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda. Nah, untuk zonasi ini usia mempengaruhi. Semakin tua, semakin banyak peluangnya untuk bisa masuk ke zona prioritas. Urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Ini adalah seleksi untuk jalur zonasi. Kemudian PPDB jalur zonasi untuk persyaratan khususnya. Domisili CPDB didasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 10 Juni 2023. Apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi dengan bukti. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi ketika ada KK dan kemudian di situ ada kelahiran atau kematian dari satu anggota keluarganya, masih bisa menggunakan KK tersebut jika diterbitkan KK yang baru. Kemudian yang ketiga, dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut. Nah, sekarang tidak bisa kita menitipkan anak kita ke KK keluarga yang lain. Kemudian yang keempat, nama orang tua atau wali CPDB yang tercantum pada rapot atau ijazah jenjang pendidikan sebelumnya, akta kelahiran dan atau kartu keluarga sebelumnya harus sama dengan nama orang tua sebagai kepala keluarga yang tercantum pada kartu keluarga. Yang kelima, dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru, maka KK terakhir dapat digunakan apabila orang tuanya meninggal dunia, dibuktikan dengan surat kematian. Kemudian orang tuanya bercerai, dibuktikan dengan akte cerai. Kemudian kepala keluarga sebagai wali CPDB yang dibuktikan surat perwalian anak di bawah umur atau putusan pengadilan. Kemudian kepala keluarga sebagai kakek, nenek, atau saudara kandung, bapak ibu dari CPDB yang dibuktikan dengan kartu keluarga sebelumnya.
Nah, kemudian yang keenam adalah dalam hal terdapat perbedaan nama kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan tidak termasuk kategori pada angka 5, maka CPDB masih dapat diakomodir dalam jalur zonasi berdasarkan domisili pada kartu keluarga sebelumnya. Nah, ini adalah PPDB jalur zonasi penyempurnaan peta zonasi tahun 2024. Ini untuk SMA tertentu yang mungkin di sini masih banyak perkantoran atau mungkin jumlah anak yang bersekolah di sini ini tidak banyak sehingga dibuatkan perluasan zonasi. Nah, di sini perluasan zonasi tahun 2023 untuk zona prioritas 1 ini 18, zona prioritas 2 estimasinya ada 25, kemudian zona prioritas 3 ada 81. Nah, ini karena ada perluasan zonasi sehingga daya tampungnya tetap 124 ya Bapak Ibu, tapi di sini zona prioritas 1-nya 18. Nah, ini perluasannya di zona prioritas 2 dari 25 menjadi 52. Juga sama. Nah, untuk zonasi masing-masing SMP atau SMA yang lain itu nanti akan kita masih menunggu dari informasi dinas seperti itu untuk zonasi. Saat ini belum ada informasinya. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru atau tenaga kependidikan. Jalur untuk calon peserta didik baru yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Nah, ini ada jalur-jalurnya, cara-caranya. Yang pertama adalah jalur perpindahan tugas orang tua, anak guru, diperuntukkan untuk kuota pada jalur perpindahan tugas orang tua dan atau anak guru atau tenaga kependidikan diutamakan bagi CPDB dari jalur perpindahan tugas orang tua. CPDB yang orang tua walinya pindah tugas dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari instansi asal, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan surat keterangan pindah WNI orang tua atau wali, atau KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pendidikan Sipil, Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024. CPDB yang orang tuanya bertugas di sekolah tujuan dibuktikan dengan dokumen yang sah. Kemudian yang kedua, seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK untuk jalur perpindahan tugas orang tua, dilihat dari seleksinya total pembobotan indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Jadi ini dilihat dari indeks prestasinya, ya. Nah, ini adalah PPDB SMP negeri dan SMA negeri jalur kuota, seleksi dan lini masa. Nah, ini ada 4 jalur. Nah, di sini yang kita perlu perhatikan adalah jalur prestasi. Nah, di sini seperti yang dijelaskan tadi ya, untuk akademik kuotanya 18%, untuk non-akademik kuotanya 5%. Nah, seleksinya sudah ada di sini, kemudian bisa dibaca kembali Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini untuk pendaftaran untuk prestasi pada tanggal 10 sampai 12 Juni 2024. Kemudian pengumumannya tanggal 12 Juni dan lapor dirinya, nah ini nggak boleh lupa lapor diri. Jika sudah dinyatakan diterima, wajib lapor diri. Jika tidak lapor diri, dianggap mengundurkan diri. Dan nanti kursinya akan bisa digunakan untuk siswa yang lain yang ingin mendaftarkan. Dan untuk jalur afirmasi di sini untuk input ke sistemnya tanggal 10 sampai 26 Juni. Nah, di sini juga wajib lapor diri Bapak Ibu ya, nanti bisa dibaca lagi. Kemudian untuk zonasi di sini ada zona prioritas 1, 2 dan 3. Kuotanya di sini 50% untuk zonasi, lumayan banyak. Nah, tapi di sini ada persyaratannya, seleksinya adalah zona prioritas,
usia yang tertua ke termuda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Nah, pendaftaran dan seleksinya itu tanggal 24 sampai 26 Juni. Pengumumannya tanggal 26, ini waktunya nggak lama, jadi nanti jangan sampai terlewat. Dan nanti kita mungkin saling mengingatkan ya di grup PPDB kelas 9. Kemudian lapor diri di sini tanggal 27 Juni sampai 28 Juni. Kemudian yang terakhir adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Ini juga sama, kuotanya adalah 2%. Ya. Kemudian total pembobotan indeks prestasi akademik. Nah, untuk perpindahan orang tua juga indeks prestasi akademiknya dilihat nanti ya Bapak Ibu. Jadi sidang nilainya masih bisa digunakan untuk perpindahan tugas orang tua. Untuk lini masanya, pendaftarannya atau seleksinya pada tanggal 10 sampai 26 Juni. Pengumumannya tanggal 26 dan lapor dirinya tanggal 27 sampai 28 Juni. Nah, ini adalah jalur-jalur yang akan dibuka untuk PPDB Sekolah Negeri di DKI Jakarta. Nah, jika masih ada keempat jalur ini, jika masih ada yang belum terpenuhi kuota dari masing-masing sekolah, maka akan dibuka PPDB tahap kedua. Nah, tahap kedua ini dilihat seleksinya dari total pembobotan indeks prestasi akademik. Nah, nilai lagi ya untuk tahap kedua. Kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu pendaftaran. Ini dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 2 Juli, seperti yang dikatakan Pak Susi ya, tadi sampai bulan Juli. Nah, pengumumannya tanggal 2 Juli, lapor dirinya 3 sampai 4 Juli. Maaf Bapak Ibu, ada salah teknis. Oke, baik. Lanjutkan lagi ya. Kemudian PPDB SMK bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan. Untuk prestasi di sini ada prestasi akademik dan non akademik. Untuk kuota akademik adalah 50%, prestasi non akademik 5%. Kemarin ada siswa-siswi kita juga ingin mendaftarkan di SMK. Pembobotan seleksinya di sini adalah pembobotan indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Sama ya. Nah, untuk waktunya adalah 10 sampai 12 Juni. Pengumumannya tanggal 12 Juni dan lapor dirinya tanggal 13 sampai 14 Juni. Nah, di sini untuk SMK tidak ada jalur zonasi. Lanjut, afirmasi. Di sini sama kayak tadi, afirmasi prioritas pertama untuk anak panti asuhan dan anak nakes yang meninggal dunia dalam penanganan COVID. Afirmasi prioritas pertama di sini penyandang disabilitas, dan afirmasi prioritas kedua yang pemegang KJP plus yang masih aktif, ya. Dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, anak dari pekerja buruh penerima KJP dan penerima PIP. Ya, sudah dijelaskan tadi di awal. Nah, di sini untuk input ke sistemnya 10 sampai 26 Juni. Pengumumannya tanggal 26 Juni dan lapor dirinya tanggal 27 sampai 28 Juni. Ini semuanya bisa dibaca kembali Bapak Ibu ya. Kalau untuk afirmasi sepertinya putra-putri kita tidak, insya Allah tidak ada yang masuk jalur afirmasi. Kemudian perpindahan tugas orang tua. Nah, di sini kuotanya ada 2%. Nah, ini waktu-waktunya untuk pendaftaran dan seleksi tanggal 10 sampai 26 Juni 2024, kemudian pengumuman 26 Juni dan lapor dirinya tanggal 27 sampai 28 Juni 2024. Sama seperti tadi, jadi ini kalau sudah memenuhi semua, jika masih ada kursi atau kuota ya, masih ada kuota yang kosong, maka akan dibuka PPDB tahap kedua dengan ketentuan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, selanjutnya adalah PPDB bersama. Nah, PPDB bersama adalah bagian dari PPDB DKI Jakarta yang memungkinkan calon peserta didik baru SMP, SMA, dan SMK memilih sekolah swasta dengan jalur afirmasi. CPDB yang diterima melalui PPDB bersama dapat menempuh sekolah yang biayanya ditanggung oleh pemerintah provinsi, gratis atau tidak dipungut biaya. PPDB bersama bertujuan memperluas daya tampung pada sekolah negeri yang masih terbatas untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Nah,
Untuk latar belakangnya, memperluas daya tampung pada sekolah negeri yang masih terbatas untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Kriteria sekolah memiliki indeks kualitas 40-90 yang diukur dari output sekolah, kualitas guru, akreditasi, dan kualitas sarpras. Kemudian persyaratan CPDB-nya adalah afirmasinya harus prioritas 2, yaitu penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023, anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta, anak pengemudi mitra Trans Jakarta, penerima PIP yang terdaftar di DTKS. Kemudian prioritas yang kedua, warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dukcapil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 10 Juni 2023 atau yang lulus di jenjang sebelumnya. Mekanisme pra-pendaftaran PPDB SMP, SMA, dan SMK. Pra-pendaftaran perlu dilakukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KK dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta. CPDB berdomisili di Provinsi Jakarta berdasarkan KK lulusan tahun sebelumnya paling lama 2 tahun dan tidak terdaftar di satuan pendidikan pada jenjang yang dituju. Nah, berarti ini tahun 2022 dan 2023 yang lulusan tahun itu yang bisa mendaftar di tahun 2024. Kemudian CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KK yang bersekolah di satuan pendidikan asing. Ini adalah pra-pendaftaran untuk siswa kita yang sudah bersekolah di DKI Jakarta dan kakaknya di Jakarta tidak perlu melakukan pra-pendaftaran. Ya, jadi putra-putrinya nanti jika ada pra-pendaftaran untuk yang sudah terdaftar di sekolah kita tidak usah melakukan pra-pendaftaran kecuali kakaknya ini masih luar DKI. Kemudian mekanisme pendaftaran PPDB SD, SMP, SMA, dan SMK. Di sini bisa diakses melalui laman publik ya, PPDB Jakarta, ppdb.jakarta.go.id. Nanti bisa dilihat di Google juga bisa, Bapak Ibu diketik saja. Nah, kemudian di sini langkah-langkahnya atau alur-alurnya adalah yang pertama adalah pengajuan akun dan verifikasi KK. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, mengakses laman publik di PPDB ini ya. Kita masuk ke situs ppdb.jakarta.go.id. Kemudian kita mengajukan akun dengan klik pengajuan akun sesuai jenjang. Kemudian mengisi form. Nah, yang perlu disiapkan di sini adalah KK ya. Nah, kalau bisa di sini KK-nya sudah berbarcode ya Bapak Ibu ya. Jika mungkin ini sebelum masih proses pra-pendaftaran, jadi mungkin kalau kakaknya belum barcode, mohon bisa diurus untuk membuat kakak yang barcode yang baru. Nanti bisa melalui kelurahan dan mungkin bisa tanya RT dan RW setempat. Kemudian mengunggah mengunggah scan KK asli, halaman depan raport, surat perwalian apabila diasuh oleh wali, SPTJM orang tua wali. Mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta atau PIN atau token aktivasi. Menunggu proses verifikasi ajuan akun dan KK oleh tim verifikator. Jadi nanti kalau sudah menginput data-datanya, nanti kita menunggu untuk verifikasi. Nah, nanti ada langkah-langkah tersendiri di situ ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita kalau sudah mendaftarkan, kita jangan lupa cek status akunnya sudah diverifikasi atau belum. Dan kakaknya sudah diverifikasi atau belum. Kemudian yang ketiga, kalau sudah kita mendapatkan token, kita aktivasi token. Ya, melakukan aktivasi token dengan cara klik tombol aktivasi, dilanjutkan input nomor peserta dan token. Jangan lupa mengganti PIN-nya ya atau password-nya. Mengganti PIN atau token dengan password ya, mengganti PIN atau token dengan password. Dan setelah aktivasi token, pilih sekolah tujuan. Nah, ini kalau sudah dapat token ya, jadi kita bisa memilih sekolah yang kita inginkan. Jadi di sini bisa memilih 3 sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau seandainya kita sudah memilih 3 sekolah dan ketiga-tiganya tidak masuk semuanya, misalkan seperti itu, bisa
langsung tutup dan kita bisa mulai mencari sekolah yang lain yang mungkin yang kemungkinan anak-anak kita itu bisa masuk ke sekolah tersebut. Kita bisa coba SMA lain, ya. Jadi kalau udah tiga-tiganya nggak ada namanya, jadi tetap bisa mencari sekolah yang lain. Tapi kalau masih ada kemungkinan untuk di sekolah yang kita pilih, kita nggak boleh berganti sekolah dulu, ya. Jadi tetap di sekolah 3 pilihan pertama tadi. Oke. Kemudian yang keempat, pemilihan sekolah. Kemudian yang kelima, memantau hasil seleksi. Kita pantau namanya masih tertulis atau tidak, gitu ya. Biasanya bikin deg-degan orang tua di sini. Nah, terus kalau sudah dipantau, kalau memang anaknya udah nggak ada di ketiga sekolah itu, ya udah kita pindah ke sekolah lain lagi. Kita pilih 3 sekolah yang lain, masih bisa Bapak Ibu. Selama range-nya masih sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, ya. Misalkan zonasi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, range-nya masih ada di situ, kita masih bisa melakukan pemilihan sekolah yang lain. Yang terakhir adalah lapor diri. Nah, lapor diri ini jika catatannya kalau calon peserta didik baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya. Nah, ini kalau udah diterima wajib lapor diri, kalau enggak ya nggak bisa dianggapkan mengundurkan diri dan kita nggak bisa daftar lagi di jalur lainnya. Lanjut, CPDB yang diterima di sekolah tujuan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya. Bocor, please bocor. Bocor. Ya, sedikit intervensi Bapak Ibu, ya. Iya, semua udah unmute, udah mute kok ini. Oke, baik. Sudah, kita lanjut ke lini masa PPDB, SMP, SMA, dan SMK. Ini pra pendaftaran dimulai dari tanggal 20 Mei sampai 5 Juni. Nah, tadi kriteria pra pendaftaran yang tadi ya Bapak Ibu ya, untuk siswa-siswi yang berdomisili di luar DKI, ya, atau lulusan DKI Jakarta tahun 2022-2023 yang putus sekolah. Nah, itu untuk pra pendaftaran. Yang siswa-siswi kita yang sudah sekolah di DKI dan kakak DKI tidak melakukan pra pendaftaran. Kemudian yang kedua, ini verifikasi KK dan pengajuan akun. Nah, ini pengajuan akun di tanggal untuk SMK ya, dan SMA itu tanggal 3 Juni. Ya, untuk verifikasi KK dan pengajuan akun. Kemudian disimak ya Bapak Ibu ya, di sini untuk prestasi disabilitas PPDB bersama tahap 1. Nah, ini juga ada range waktunya. Setelah itu kita ke jalur anak panti, anak nakes, PTO, dan anak guru. Ini tanggal 10 Juni sampai 28 Juni. Kemudian afirmasi PPDB bersama tahap 2, yang ini yang PPDB bersamanya di tanggal 19 sampai 24 Juni. Selanjutnya untuk zonasi untuk SMP SMA itu tanggal 24 sampai 28 Juni, dan jika masih ada kuota kita lanjut ke tahap kedua atau tahap ketiganya di sini di tanggal 1 sampai 4 Juni. Nah, ini dilanjutkan dengan perbandingan PPDB tahun 2003 dan 2024. Untuk tahun 2023, cut off data kependudukan per Juni tahun sebelumnya. Kalau untuk tahun 2024, cut off-nya data kependudukan per 10 Juni tahun sebelumnya. Jadi ini di perbedaan tanggal aja ya. Yang 2023 tanggal 1, 2024 tanggal 10. Kemudian yang kedua, masih mengakomodir calon peserta didik baru yang menumpang di kakak orang lain. Ya, status hubungan dalam keluarga famili lainnya ini tahun lalu. Tahun sekarang agak ketat Bapak Ibu. Jadi tidak mengakomodir lagi bagi CPDB yang menumpang di kakak orang lain. Nah, status hubungan dalam keluarga famili lainnya kecuali ada surat keputusan perwalian atau ada hubungan keluarga, cucu, keponakan, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya, yang ketiga, pada jalur zonasi jenjang SD tidak ada zona prioritas yang didasarkan dengan kelurahan domisili CPDB. Ini SD ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita ke jalur SMP aja. Yang SMP pada jalur afirmasi jenjang SMP dan SMA, mekanisme seleksi jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi menggunakan zona prioritas, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar di tahun lalu. Yang tahun sekarang pada jalur afirmasi jenjang SMP dan SMA, mekanisme seleksi jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi menggunakan zona prioritas, urutan pilihan sekolah, total pembobotan indeks prestasi akademik dan waktu mendaftar. Di zona urutan pilihan sekolah, pembobotan nilai prestasi akademik. Ini untuk tahun 2020. Nah, kemudian perbandingannya lagi di nomor 5, pada jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Tahun lalu mengakomodir anak guru, yang tahun sekarang mengakomodir anak guru dan anak tenaga kependidikan. Ya, ditambahkan. Kemudian di sini persyaratan masih mengakomodir SK pindah tugas orang tua dan surat keterangan domisili. Nah, untuk tahun 2024 persyaratan masih mengakomodir SK pindah tugas orang tua dan surat perpindahan domisili orang tua, dan CPDB dibuktikan dengan surat keterangan atau dokumen perpindahan domisili orang tua dan CPDB yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta berupa KK baru atau surat keterangan pindah WNI. Nah, di sini ada terbit KK baru ya untuk yang PTO. Kemudian yang ketiga, seleksi CPDB dari perpindahan tugas orang tua setara dengan anak guru. Ini tahun 2023, yang sekarang tahun 2024, dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi yang mengutamakan CPDB dari jalur perpindahan tugas orang tua. Ya, ada perbedaan nggak nih? Kemudian yang nomor 6, jalur prestasi belum mengakomodir kejuaraan Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara Palang Merah Remaja. Kalau tahun 2024 pada jalur prestasi sudah mengakomodir kejuaraan Jumbara Palang Merah Remaja. Tahun lalu belum ya, sekarang sudah. Nah, kemudian nomor 7, PPDB bersama dilaksanakan pada jenjang SMA dan SMK. Nah, kemudian kalau untuk tahun sekarang PPDB bersama dari mulai SMP, SMA, dan SMK. Nah, ini Bapak Ibu ada layanan informasi PPDB DKI Jakarta. Nah, ini bisa melalui posko PPDB tingkat satuan pendidikan, kemudian posko PPDB tingkat wilayah kota, kabupaten, ya. Bisa datang secara luring, tersebar di 11 titik di Jakarta dan hadir secara daring melalui 22 nomor telepon WhatsApp. Kemudian posko PPDB tingkat provinsi DKI Jakarta secara luring di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, hadir secara daring melalui kanal website, media sosial, serta telepon WhatsApp. Banyak sekali informasi yang bisa kita cari dari situ. Nah, ini lokasi posko-poskonya. Nah, jika Bapak Ibu pengen ada kendala atau kurang paham atau bagaimana, bisa menghubungi ke posko langsung, dan di sini ada nomor WhatsApp-nya. Nah, ini layanan informasi PPDB untuk poskonya Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, lantai 5, websitenya ini Bapak Ibu, sosial medianya, dan telepon WhatsApp-nya. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Inilah penjelasan untuk sosialisasi PPDB DKI Jakarta tahun 2023 sampai 2024. Sampai belibet Bapak Ibu. Minum dulu. Ya, dilanjutkan dengan Bu Silva lagi Bapak Ibu ya. Salam Bapak Ibu. Salam, Miss. Salam, Miss. Ya, salam Bapak Ibu semuanya. Untuk pemaparan dari sosialisasi
PPDB sudah selesai ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, tapi kita tunggu sebentar ya, agar Bu Kikinya bisa istirahat sebentar ya. Boleh di-keep dulu pertanyaannya, sambil Bapak Ibu juga kalau misalnya mau ngambil minum juga boleh ya, silakan. Boleh diketik juga ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya, sambil kita menunggu. Ya, untuk PowerPoint-nya sudah di-share ya Bapak Ibu di grup masing-masing, grup orang tua. Untuk PowerPoint-nya tadi ada Ibu yang bertanya, ya pemaparan PowerPoint-nya pagi ini terima kasih dan bisa di-share. Ya, oke. Semoga Bapak Ibu sudah menerima PowerPoint-nya masing-masing di grupnya ya, masing-masing ya. Nanti bisa dilihat-lihat lagi untuk ditanyakan. Ya. Oke, sudah ada satu orang penanya ya. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Boleh langsung saja Pak. Dengan Bapak siapa? Dan orang tua dari siapa ya? Perkenalkan diri dulu ya. Silakan. Terima kasih. Nama saya Arya Berata, orang tua dari Raihana, kelas 2. Maaf, suara saya terdengar ya? Terdengar ya. Orang tua dari siapa Pak? Mohon maaf. Raihana Lutfia Nur Aira. Oh, Rehan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon izin, pertama juga saya ucapkan terima kasih sudah di-share paparannya. Ya, Ibunya Hana yang mesti, ya nggak mestinya sih, saya juga harus ikut. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan tadi yang telah dipaparkan Kiki tadi. Sebenarnya saya beberapa yang sudah saya lihat, saya juga ada jadi bingung, bukan bingung. Pertama kriteria, ya kriteria satu. Kriteria tadi kan sudah disampaikan ada zona prestasi, afirmasi, dan tentunya juga terakhir adalah prestasi ya, 3 prestasi, zona afirmasi, dan zonasi jalurnya. Nah, pertanyaan saya adalah satu, untuk jalur prestasi itu kan beberapa waktu yang lalu saya disampaikan oleh Hana, saya ada lembar verifikasi orang tua. Apakah masih dimungkinkan itu untuk direvisi atau diralat yang sudah tanda tangan? Itu satu. Yang kedua, mungkin untuk tadi timeline sudah terjawab ya. Yang kedua adalah pilihan 3 sekolah. Kalau tidak diterima 3-tiganya, apakah harus buka akun baru lagi, daftar akun baru lagi, atau tetap pakai akun yang sama? Itu yang kedua pertanyaan kami. Yang ketiga, zonasi. Untuk jalur zonasi. Tadi kan jalur prestasi ya. Yang ketiga adalah untuk jalur zonasi. Nah, zonasi itu kan prioritas pertama adalah yang 1 RT. Atau RT yang bersinggungan dengan RT rukun tetangga sekolah yang bersangkutan. Tapi ada pilihan kedua, bukan ada pilihan kedua, ada persyaratan kedua, urutan penerimaannya dari yang usianya paling tua untuk masuk SMA itu kalau nggak salah 21 tahun pas 19 tahun untuk masuk SMA. Nah, itu urutannya harus 1 RT dulu atau usianya dulu yang diinginkan, yang diprioritaskan untuk diterima. Itu pertanyaan saya ketiga untuk yang nanti. Nah, pertanyaan saya keempat adalah, bisa nggak begitu, kan kita pilih 3 tuh di jalur prestasi.
Nah, udah daftar di SMA X gitu loh. Dan pendaftarannya ini kan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan misalnya. 3 sekolah itu bisa nggak kita daftarkan pada saat jalur prestasi atau jalur zonasi gitu. Mungkin itu dulu Bu. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga mungkin ada pertanyaan yang lain. Terima kasih sebelumnya Miss atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Hana ya, Bapak Hana. Ya. Langsung saya jawab dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa dibacakan karena ini pertanyaannya banyak ya Bapak ya. Banyak. Berarti saya aja udah 4, belum Bapak Ibu yang lain. Kayaknya Bu Kiki hari Senin Selasa Bapak lembur nih. Terima kasih. Baik Bapak. Ini seperti yang sudah disampaikan ke saya juga terkait kriteria untuk yang prestasi kemarin ya Bapak Ibu ya, Bapak ya. Jadi untuk kemarin Hana sudah mengajukan ke saya untuk memberikan prestasi atau berupa sertifikat yang diupload di Sidanira. Nah, setelah sertifikat itu diupload, kemudian kita munculkan bukti verifikasi ke orang tua. Jadi verifikasinya berupa nilai raport yang sudah kita upload, kemudian ada prestasi akademik dan non akademik sudah kita sampaikan. Nah, kemudian di situ ada tanda tangan orang tua. Nah, itu untuk lembar verifikasi tersebut tuh untuk orang tua bisa koreksi dari mulai nilai, dari prestasi-prestasi yang lain dan seterusnya. Nah, itu setelah itu ada masa sanggah, kan kemarin sudah saya informasikan juga di grup kelas 9, kalau nggak salah itu ada masa sanggahnya, dan kebetulan kemarin tidak ada sanggah ke saya lagi. Dan saya kemarin Mama Hana sudah menyampaikan ke saya juga, Bu, saya hold dulu ya Bu ya. Nah, mungkin ada beberapa yang terkait untuk sertifikat ini, saya coba lagi untuk mengupload kembali. Akhirnya dari uploadan itu dituliskan diterimanya ditolak dari pihak sananya, dari sistemnya ditolak. Nah, sudah saya coba Bapak untuk disanggah kembali tapi belum diterima seperti itu Bapak. Jadi kalau untuk di-upload sekarang sudah tidak bisa karena sistemnya sudah ditutup untuk masa sanggahnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua untuk pilihan 3 sekolah untuk jalur untuk pemilihan sekolah yang kita pilih ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pemilihan 3 sekolah ini kita pilih 3 sekolah. Jika sekolah itu tidak diterima semuanya, kita boleh memilih 3 sekolah lagi. Ya, 3 sekolah lagi dengan sekolah yang berbeda. Jangan sekolah yang sama seperti tadi, pasti akan tidak muncul nama kita. Gitu. Jadi kita pilih 3 sekolah tersebut. Sekolah yang lain ya Bapak Ibu ya, 3 sekolah yang lain. Nah, itu harus sekolah yang berbeda dari sekolah awal. Nah, dari situ kita tidak perlu membuat akun lagi. Akunnya tetap menggunakan akun yang semula. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga terkait zonasi. Zonasi. Tadi apa ya Bapak ya? Saya lupa. Ya, zonasi itu urutan umur atau RT yang jadi prioritas. Kalau zonasi ini urutannya umur dulu Bapak. Jadi umur baru zona 1 2 3. Zona 1 2 3. Dan ya umur baru zona Pak. Ya, tolong yang konsep yang tadi gue yang maaf. Ya, jadi kita lihat dari umurnya dulu Bapak, umur baru zonanya. Dan ini umur dan zona ini saling berkaitan Bapak. Jadi ini jadi umur dan zonanya Pak, dua-duanya. Jadi tidak bisa umur dulu atau zona dulu. Jadi ini berkaitan dua-duanya. Seperti itu Bapak. Kemudian pertanyaan satu lagi. Prestasi. Maaf Bu, tadi yang terakhir itu yang zonasi itu atau prestasi bisa nggak SMA yang 1 misalnya di Jakarta Pusat, SMA yang 2 di Jakarta Selatan atau Jakarta Timur, pilihannya nggak di wilayah itu bisa nggak? Kalau untuk beda wilayah, untuk jalur prestasi tidak apa-apa Bapak.
Kalau jalur prestasi, Kalau zonasi? kalau untuk zonasi, karena zona ya Pak ya, kalau bisa didekatkan dengan zona wilayah kita, kakak kita gitu. Jadi jangan sampai jauh-jauh dari kakak kita. Seperti itu. Jadi mohon maaf, jika ada satu pilihan di zonasi, itu satu RT sekolahannya sama rumah saya. Ya. Terus, berarti tetap umurnya dulu yang dilihat. Iya. Kalau ada di itu. Walaupun satu RT, tetap umur dulu Bapak. Tapi head to head-nya dengan yang peserta RT itu atau yang RT lainnya? Kita lihat pendaftarannya, si pendaftar itu Pak. Kalau misalkan ada, misalkan ini Hana satu RT dengan sekolah tersebut, ya kan? Nah kemudian ada lagi satu RT dengan sekolah tersebut juga sama dengan siswa yang lain. Akan tetapi posisi Hana itu umurnya di bawah, lebih muda. Umurnya di bawah yang siswa yang satunya lagi, otomatis namanya akan tenggelam kalau memang ini turun, bukan gitu. turun lagi gitu. Jadi tetap diprioritaskan. Kecuali lawan yang prioritas 2 ya. Ya. Head to head-nya dengan lawan prioritas 2. Kan prioritas pertama RT atau RT yang bersinggungan. Berarti RW dong, satu RW lawannya kan. I see. Oke. Terima kasih. Jadi bukan lawan prioritas 2 dengan umur yang lebih tua ya. Iya, tetap di Bapak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang baik, terima kasih. Tes. Baik, ini pertanyaan dari saya jawab dari Ibu Sekar ya. Untuk pra pendaftaran, apakah nilai Sidanira dibagikan? Ya, Bapak Ibu. Jadi untuk kemarin masih nilai verifikasi ya Bapak Ibu, belum fix. Nah ini setelah masa sanggah, berarti nanti kita akan bagikan lembaran baru yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi nanti menunggu waktunya ya Bapak Ibu ya. Insya Allah dalam jangka waktu dekat ini kita akan bagikan untuk nilai Sidanira aslinya setelah terbit dari sistem Sidaniranya itu. Langsung kita informasikan ke pihak orang tua. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi? Bu Dwi, ya. Maaf, Miss, mengenai pra pendaftaran bagaimana, Miss? Oh, Ibu Sekar ya. Untuk pra pendaftaran. Iya, Miss. Itu mohon maaf, saya masih kurang jelas. Ini nanti kami dari orang tua sendiri yang mendaftarkan, apa dibantu oleh pihak sekolah ya, Miss? Oh, kalau untuk pra pendaftaran, jadi nanti bisa dari orang tua nanti melengkapi berkas-berkas yang dimaksud tadi, melengkapi nanti dibantu oleh pihak sekolah juga untuk melakukan pra pendaftaran tersebut. Seperti itu, Ibu. Baik, mohon info waktunya kapan ya, Miss? Waktunya tadi tanggal 20 Mei sampai 5 Juni. Oke, berarti sekarang masih bisa ya, Miss ya, untuk cek ya, Miss? Masih. Baik. PIC-nya siapa, Miss? Yang stay di sekolah, saya saja di sekolah. Jadi nanti bisa menghubungi saya. Baik, terima kasih. Orang tua siapa? Lira bukan ya? Oh, bukan. Alessandra, Miss. Oh, Alexa. Baik-baik. Iya. Baik, terima kasih ya, Miss. Kalau Nun Sewu, ini Bu Kiki, Miss Kiki, ini SMA sama SMK yang verifikasi kakak dan ini mulai 3 Juni nih di paparan. Di verifikasi kakak dan pengajuan akun. Mulai 3 Juni ya jadwalnya. Di paparan ini saya lihat tadi saya sempat screenshot. Ya, sebentar Pak. Ya kalau yang 20-21 persiapan nanti saya atau istri saya yang akan diskusi masalah dokumen-dokumennya. Tapi ini verifikasi KK yang lini masa PPDB, SDN, SMPN, SMA, SMKN
SMK SD mulai 20 Mei, SMP mulai 27 Mei, SMA SMK mulai 3 Juni. mulai 3 Juni, Pak. Mulai. Uh, Ya. Pengajuan akunnya. Jadi Ya. mungkin 2021 itu persiapan dokumen kali cara-cara. Belum bisa masuk ke PPD apa yang link apa aplikasinya itu belum bisa masuk. Bukan Bapak, jadi saya jelaskan kembali. Untuk pendaftaran itu kan tanggal 20 Mei sampai 5 Juni ini. 5 Juni, betul. Hanya untuk siswa-siswa tertentu Bapak yang mungkin tidak berkapasitas. Yang bukan lulus tahun ini kan? Ya, betul. Putra-putri kita tidak melakukan itu, tapi kita bisa langsung ke verifikasi KK dan pengajuan akun dan verifikasi KK. Jadi di mulai tanggal 3 Juni. Seperti itu. Ya. Berarti masuk di aplikasinya di 3 Juni baru bisa. Ya, betul. Masuk di aplikasinya mulai 3 Juni. Nah, biasanya sudah persiapannya bisa 20 ya. Ya, yang perlu dipersiapkan nanti adalah KK-nya. KK beserta berkas-berkas lain seperti nanti lampiran sidaniranya gitu. Nanti disiapkan. Ya, Bapak Ibu, ada lagi? Selamat siang, Miss. Mau nanya, untuk daftar zona sekolah itu masih pakai keputusan gubernur yang nomor 313 atau ada perubahannya? Pakai pergub yang baru, Ibu, yang tahun 2000. Udah di-share belum ya, Miss? Kalau belum, boleh ya? Ini dengan Ibu siapa, Bu? Saya Ratih, Mama Banyu. Oh, Mama Banyu. Ya, nanti kita share ya, Bu ya. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Salam Bu Kiki. Di Zoom ini belum di-share, Bu. Di Zoom ini biasanya kami share di sini, nanti tinggal download itu nanti. Atau di WAG orang tua, monggo silakan kami. Ya, nanti kita share di grup PPDB atau melalui wali kelas nanti bisa. Ya. Ini persamaan dari Bu Dwi ya. Izin Bu Kiki untuk supaya mempersingkat waktu. Jadi pertanyaan saya tadi sudah dijawab juga yang mengenai pra-pendaftaran, karena tadi saya hanya ingin konfirmasi dari Ibu Kiki bahwa pra-pendaftaran itu hanya untuk siswa-siswi yang bukan lulusan dari wilayah Jakarta, gitu ya Bu? Jadi anak-anak kita udah tidak perlu lagi melakukan pra-pendaftaran. Jadi itu tadi juga sudah dijawab pertanyaannya papanya Hana. Nah, yang kedua Bu Kiki, pertanyaan terkait dengan PPDB bersama. Tadi disampaikan bahwa PPDB bersama itu bisa untuk seleksi juga untuk masuk ke sekolah swasta. Tapi kalau saya nggak salah baca tadi melalui jalur afirmasi. Ya, betul. Gitu. Nah, berarti kalau anak-anak kita bukan termasuk dalam siswa-siswi yang ada di jalur afirmasi, berarti kita nggak bisa ikut PPDB bersama ya, Bu? Tadi persyaratan Oke, afirmasi sebentar ya Ibu ya. Jadi di sini ya betul Bu Dwi. Jadi untuk PPDB bersama di sini untuk persyaratannya adalah afirmasi prioritas 2. Penerima KJP Plus, kemudian anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta, anak pengemudi Mitra Transjakarta, penerima PIP, dan terdaftar dalam DTKS. Ya, jadi anak-anak kita yang belum punya KJP Plus belum bisa mengikuti PPDB bersama. Baik, oke. Terima kasih banyak Bu Kiki. Ya, Ibu Syasha. Ini ada pertanyaan dari Ibu Syasha, dari kakaknya Dian. Oke, ini terkait ya untuk ekskul ya. Baik, jadi untuk ekskul di sini kemarin sudah kita ada masa sanggah. Nanti kita coba sampaikan ke orang tua hasil masa sanggahnya, yaitu berupa sidanira langsung yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, seperti itu Ibu.
Ada lagi Bapak Ibu mungkin pertanyaan lagi? Ibu Syasha? Tidak bisa on mic katanya tadi Bu Kiki. Oke, baik. Jadi untuk Bu Syasha nanti akan diinformasikan kembali terkait masa sanggah yang sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah. Hari ini nanti saya informasikan. Saya coba cek kembali untuk sistem sidaniranya ya Bapak Ibu ya. Ya, sama-sama Ibu Syasha. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Mohon izin saran, Bu. Oke, boleh. Ya, mungkin kalau ngelihat performance-nya SD, Persik, SMA, SMP, SMA, kayaknya untuk yang jalur prestasi atau non prestasi, jalur prestasi akademik dan prestasi, kayaknya kita perlu memantau terus tuh yang jalur dari Diknas, karena itu sertifikat-sertifikatnya sepertinya yang diakui Ya. untuk bisa di ini adalah yang diselenggarakan oleh Diknas DKI, kegiatan-kegiatan seperti waktu ada di tim kan oleh Pemda Diknas DKI itu, Diknas Jakarta Pusat kalau salah. Yang kayak gitu memang harus nggak intens tuh supaya karena jalur itu kan walaupun kuotanya dibatasi itu, tapi peluangnya sangat besar untuk anak-anak kita bisa bersaing di sana. Mungkin itu sih saran aja. Terima kasih. Ya Bapak, terima kasih masukan dan sarannya. Izin menanggapi Papa Hana, Bu Kiki. Jadi saya setuju juga. Jadi ini untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi mungkin kalau ada lomba-lomba yang terkait dengan akademis, jadi dari pihak sekolah udah punya datanya kira-kira lomba-lomba apa saja yang bisa diikuti oleh anak-anak gitu, sehingga anak-anak tahu lomba mana yang nanti bisa bermanfaat untuk jalur prestasinya gitu. Nah, sebagai contoh Bu Kiki, kalau di taekwondo kemarin Lila kan ikut banyak taekwondo tuh kejuaraan. Tapi ternyata dari segitu juga nggak semuanya diakui oleh pengurus besar taekwondo Indonesia. Sehingga pada waktu kalau kami kemarin kami bikin listnya, terus semua sertifikat kami bawa ke pengurus besar taekwondo Indonesia, dan dari mereka melegalisir mana yang diakui oleh mereka, mana yang enggak gitu. Nah, jadi memang kalau di taekwondo kami juga memberikan usulan, jadi pelatih-pelatih taekwondo ini harus kasih tahu juga ke kita mana yang kira-kira nanti bisa masuk ke dalam jalur prestasi gitu Bu. Jadi supaya terarah lah nanti anak-anak prestasinya mau di akademis, non akademis itu sudah bisa menjadi bekal untuk jalur prestasi di tahun-tahun berikutnya gitu Bu. Terima kasih. Baik Bu Dwi, terima kasih masukannya. Jadi untuk pengumpulan sertifikat ya memang kita akan mulai data lagi ya Bu ya. Jadi nanti kita lihat mana yang diakui atau tidak gitu. Karena kan kemarin pas lagi ada beberapa siswa yang sudah kita upload, ada yang diterima, ada yang tidak gitu kan. Dan melihat ini memang komunikasi pihak orang tua ke pihak sekolah juga diperlukan ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang kita dari pihak sekolah sudah menanyakan apakah ada sertifikat yang perlu diupload atau bagaimana. Kemarin juga Hamin berapa ada yang menanyakan, Bu, ini sudah diupload atau belum gitu kan. Nah, ini bagaimana diterima atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi mohon dari beberapa orang tua bisa aktif ke sekolah untuk menanyakan terkait prestasi non akademik ini juga seperti itu. Mohon izin Bu, mohon maaf nih jadi terusan. Nggak, maksudnya saya yakin dari Diknas DKI itu pasti ada agenda, dan itu baik kegiatan-kegiatan itu pasti ada dari entah itu olahraga atau, tapi yang pasti karena bobotnya sangat besar, terutama yang akademik, itu jadwal kegiatan-kegiatan yang pasti diakui oleh Dinas Pendidikan DKI itu pasti dibuat tuh at least 6 bulan sekali. Jadi kayaknya bulan Juni-Juli ini pasti untuk jadwal semester 2 tuh udah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas DKI. Jadi kalau anak-anak di
udah pasti disahkan. Itu input pasti. Nah, itu biasanya di awal semester. Jadi kalau semester 1 itu biasanya di Januari itu udah ada, udah di launch gitu datanya. Kegiatan-kegiatan ini aja yang diakui oleh Diknas. Untuk yang semester 2 biasanya Juli itu udah ada kegiatan. Nah, itu yang bisa di-share di grup orang tua supaya anak-anak bisa milih. Oh, olahraga taekwondo misalnya. Ini ada kegiatan kejuaraan-kejuaraan ini yang difasilitasi atau bekerja sama dengan DKI. Mungkin itu sih, Bu. Cuman kalau kita orang tua sih nyari-nyari memang, cuman kan sifatnya kadang-kadang yang nggak resmi gitu loh. Ya, ini mesti ada dukungan juga dari sekolah. Itu sih maksudnya. Menurut saya Bu Dewi seperti itu ya. Ya, izin menambahkan juga nih Pak Hana. Jadi kayak taekwondo tuh juga gitu. Sebetulnya dari pihak PBTI maupun dengan para pelatih itu sudah mendapat konfirmasi dari dinas. Tetapi dinas itu tiap tahun berubah kebijakan. Jadi itu yang kami beberapa kali juga di taekwondo ada yang ini udah kelas katanya gini, pokoknya asal penyelenggaranya ada PBTI, ada pengurus besar taekwondo dan ada KONI itu diakui. Jadi Lila saya ikutin tuh ke kejuaraan-kejuaraan yang gitu karena itu sudah konfirmasi dari dinas dan pengurus besar taekwondo. Tapi ternyata kesini pas kemarin kami minta legalisir ke pengurus besar ada juga tuh yang sudah KONI dan PBTI tapi dia nggak diakui. Contoh nih yang kemarin di Bali, itu di Bali juga nggak bisa diakui karena nggak ada kelas pertandingan yang nggak disebutkan di dalam ijazah. Nah itu kan di dalam sertifikat. Padahal kan itu harusnya sudah ada komunikasi. Kalau tahun sebelumnya tidak ada kelasnya nggak apa-apa. Tapi tahun ini ternyata dinas ada perubahan lagi. Jadi memang itu kayaknya sih dinamika dinamika di dinas kayaknya Pak. Jadi kita memang Itu gitu. Bu, mohon maaf ini bukannya membuka debat atau apa, tapi yang namanya organisasi pemerintah itu semua by dokumen. Jadi maaf Ibu, kalau saya sebagai Arya Brata, Ibu sebagai Ibu Daru Herdani, ya jawabannya seperti itu. Tapi nun sewu kalau sekolah yang mengajukan permohonan ke Diknas, mohon kami dapat info dengan surat kepala sekolah yang tanda tangan kepada Diknas untuk jadwal-jadwal, itu harus jawabannya resmi. Jadi kalaupun perubahan kebijakan kita bisa klaim. Ini loh jawaban suratnya. Jadi nun sewu kalau orang tua bukannya nggak mau mendukung Bu untuk mencari info kayak gitu, tapi begitu ada perubahan kita nggak punya dasar hukum. Gitu. Itu sih maksudnya saya sampaikan saran ini. Jadi kalaupun ada masukan dari orang tua, sekolah juga ikut bersurat secara resmi. Karena kami di pemerintahan biasanya begitu. Dan kami diaudit sama itu juga dasarnya hukum. Baik Bapak, terima Ya, kasih. itu sih masukan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Saya kembalikan ke Bu Silva ya Bapak Ibu. Udah. Ya, salam Bapak Ibu. Terima kasih untuk antusiasnya ya, untuk pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita buka lagi pertanyaan berikutnya. Silakan kalau mau bertanya melalui kolom chat atau raise hand boleh ya Bapak Ibu, silakan. Karena kita menyediakan waktu sampai jam 12 sebenarnya Bapak Ibu ya, karena masih jam 11. Nah, sebelum sholat Jumat setengah 12 berarti ya. Setengah 12 berarti ya Bapak Ibu. Sebelum sholat Jumat ya. Oke, berarti masih ada 30 menit lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung saja bertanya ya. Ya, bisa melalui chat room di sini ya, atau raise hand juga boleh untuk langsung.
Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akan selesaikan saja ya untuk meeting Zoom kita pada hari ini. Jika sudah tidak ada pertanyaan, berarti sudah cukup jelas ya. Nanti boleh bertanya sekarang. Kalau ingin bertanya lagi, silakan ya Bapak Ibu ya. Intinya udah cukup Bu, yang Ya, penting sudah cukup di-share ya Pak ya. paparannya dia. Karena banyak banget paparannya, saya juga langsung men-summary juga saya nyatet-nyatet. Kalau udah di-share nanti ya PU Miss Kiki bakalan repot tuh 2021. Nah, pertanyaannya pasti banyak. Kalau begitu berarti Mungkin sudah itu sih. jelas ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk bersama-sama di sini. Oh ya, sebelum kita mengakhiri Zoom meeting ini, Bapak Ibu, boleh untuk dokumentasi terlebih dahulu ya? Boleh. Kita foto-foto dulu ya, Bapak Ibu. Silakan untuk dibuka kameranya. Screenshot di sana. Apa di sini? Oh iya, barengan. Dihilangin aja ininya kan ya. Foto background-nya. Nah, ya. Posisi di sini aja. Background-nya hilangin aja background-nya. Ya. Pak Susi jadi Bu Silvana ya Pak. Ya, Bapak Ibu silakan untuk buka kamera ya, untuk kita foto-foto bersama via Zoom ya. Buat kenangan juga ya. Fotonya via Zoom. Oke ya, dihitung sampai 3 ya Bapak Ibu ya. Silakan senyum ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide berikutnya 1, 2, 3. Sudah. Belum ya Bapak Ibu, tahan dulu senyumnya. Iya. Belum ya. Oke, kayaknya kita menahan senyum terlalu lama ini. Jaya, sudah? Kering gigi nih Bu. Nggak apa-apa kalau cuma tahan senyum, Bu. Jangan tahan napas aja. Tahan nafas ya. Udah ya? Dua-dua slide-nya udah percaya? Oke, sip. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Dan kasih banyak. event PPDB Pak ini. Susi, Bapak Ibu semua, terima kasih. Mohon Bulan Kiki direpotin besok. Mohon izin pamit, mohon maaf. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Ibu. Mohon izin live Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ipek no.